Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita masih dengan kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Telah berlalu kita pada pertemuan yang lalu, kita telah membacakan ucapan Al-Imam Al-Barbahari, yakni wal imanu bi anna ar-rajula idza marida ajarahu Allahu ala maradih wa syahid ya'juruhu Allahu ala syahadatih. Dan kita beriman bahwa apabila seseorang itu dia sakit, maka Allah Jalla wa'ala memberikan pahala atas sakitnya itu. Demikian pula syahid, orang yang asyahid yang dimaksudkan di sini adalah alladzi qutila fil ma'raqah fi qitalil kuffar. Itu orang yang terbunuh di medan perang tatkala peperangan melawan orang-orang kafir. Itu namanya syahid. Ya'juruhullahu ala syahadatih. Jadi Allah memberikan pahala kepadanya atas kesyahidannya itu. Maka ikhwan, kita katakan pertanyaan ya, apakah setiap orang yang sakit itu langsung serta-merta diberikan pahala oleh Allah secara mutlak, ataukah ada syaratnya? Ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama orang muslim, yang kedua dia tidak dalam keadaan maksiat, yakni orang yang sakit itu. Taib, yang berikut enggak, maksudnya sabar atas sakit yang dia hadapi. Kalau dia tidak sabar, dia dapat pahala. Kalau dia sabar, maka dia mendapatkan pahala, dua pahala, pahala atas sakitnya, pahala atas kesabarannya. Taib. Kemudian demikian pula syahid. Syahid orang yang terbunuh di medan perang tatkala
terjadi peperangan melawan orang-orang kafir, di mana peperangan itu adalah litakuna kalimatullahi hiyal uliya, adalah untuk meninggikan kalimat Allah jalla thana'uh, maka dia mendapatkan pahala atas kesyahidannya itu. Nah, di sini kita katakan bahwa orang yang mati syahid itu dia mempunyai keutamaan banyak sekali. Banyak sekali keutamaannya. Di antaranya dia terbebaskan dari adab kubur. Terbebaskan dari adab kubur. Kenapa terbebaskan dari adab kubur? Ya karena kilatan pedang di medan perang itu cukup menyiksa baginya sebagai pengganti daripada adab kubur. Kemudian telah berlaku kaidah yang ma'ruf bahwa orang yang terbunuh di medan perang dalam rangka menegakkan kalimat Allah itu yughfarullahu lahu kulla syai'in. Allah Azza wa Jal menghapus atau mengampuni seluruh dosa-dosanya illa dain, kecuali ad-dain, utang piutang, kecuali utang piutang. Ya kenapa? Karena li'anna ad-daina haqqul adami, karena utang piutang itu hak antara sesama manusia, dan hak sesama manusia itu sudah kita katakan tidak akan diluputkan oleh Allah sampai ada penyelesaian di antara mereka. Ya, itu hak sesama manusia. Taib, adapun orang-orang yang mati atau wafat bukan di medan perang, ada di antara mereka yang mendapatkan juga pahala sebagai syahid. Siapa mereka? Siapa mereka? Mati karena tenggelam, mati karena wabah penyakit, mati karena melahirkan. Sudah tadi sakit perut, jangan 2 kali, 1 kali aja. Mati karena tertimpa longsor, mati terbakar, mati karena TBC, Toib, dan seterusnya. Ini adalah orang-orang atau golongan-golongan yang mendapatkan pahala syahid ketika dia wafat. Pertanyaan, apakah mutlak atau tidak? Tidak. Dia diikat dengan beberapa ketentuan. Apa ketentuan yang pertama? Muslim, tidak dalam keadaan maksiat, Muslim tidak dalam keadaan maksiat. Toib. Jadi kalau dia orang kafir misalnya mati tenggelam, syahid apa bukan? Bukan ya. Jangan sampai mati tenggelam orang kafir antum katakan Masya Allah, itu walaupun kafir tapi syahid. Ya. Nah, taib. Berikut catatan. Orang yang mati syahid di medan perang itu kan dia tidak wajib disolati, tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafani, melainkan dikuburkan dengan pakaiannya itu sendiri. Taib. Tidak wajib ini artinya kalau dikafani boleh saja ditutup,
Kalau disolati boleh, bukan wajib. Kalau tidak disolati tidak apa-apa gitu. Taib. Pertanyaan, apakah golongan yang mendapatkan pahala syahid juga diperlakukan sebagai seperti syuhada yang wafat di medan perang? Tidak. Naam. Misalnya orang mati sakit perut, dia disolati apa tidak? Wajib bahkan ya, kifayah. Orang yang wafat karena paru-paru, dia dikafani apa tidak? Kafani, begitu. Toib. Paham ini ya perbedaan ya. Jangan sampai antum mengatakan ya, dia ini mendapatkan pahala syahid lalu dia diperlakukan sebagaimana jenazah orang yang mati di dalam medan perang. Kita katakan berbeda. Soal pahala dia mendapatkan pahala, tapi soal perlakuan terhadap jenazah itu dia berbeda antara jenazah yang wafat di medan perang dan jenazah yang hanya sekedar mendapatkan pahala syahid. Taib. Selanjutnya kita masuk pada ucapan berikut daripada Al-Imam Al-Barbahari, poin yang ke-64, ya, kalimat yang ke-64 di cetakan ana ini. Naam ya. Kata beliau, wal imanu bi annal atfala idza asabahum syai'un fid darid dunya ya'lamun. Dan kita beriman, kita meyakini bahwa anak-anak kecil apabila tertimpa sesuatu di dunia ini kepada mereka, ya'lamun, maka mereka pun merasa sakit. Ya'lamun di situ pakai hamzah ya. Kalau ya'lamun nanti apa? Mengetahui. Oh, ya'lamun, alam itu merasa sakit ya. Bi alamin syadid, ya, dengan sakit yang sangat. Taib. Anak-anak kecil, kita mengimani bahwa anak-anak kecil apabila mereka tertimpa suatu perkara di dunia, ya, apakah digigit semut, apakah dia jatuh, ataukah dia teriris pisau, itu ya'lamun, mereka merasakan sakit. Wa dzalika anna Bakr bin ukhti Abdul Wahid qala la ya'lamun wa kadzaba. Demikian itu karena ada seorang yang bernama Bakar bin ukhti Abdul Wahid, dia berkata anak-anak kecil itu tidak merasakan sakit kalau ditimpa sesuatu. Wa kadzaba, dan dia telah berdusta. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Apa sih Imam Al-Barbahari menyebutkan perkara ini? Beliau menyebutkan perkara ini dalam rangka menjelaskan kepada kita bagaimana para ulama dulu mereka menjaga kemurnian agama ini baik di bidang muamalah ataupun di bidang akidah. Sampai mereka selalu berdiri di barisan paling terdepan untuk meluruskan setiap penyimpangan baik di bidang ibadah maupun lebih-lebih lagi penyimpangan yang terjadi di bidang akidah atau keyakinan. Sehingga hanya sekedar permasalahan anak bayi itu rasa sakit apa tidak rasa sakit, ini jadi permasalahan akidah. Kenapa jadi permasalahan akidah? Karena di situ ada keyakinan. Ada sebagian orang beranggapan anak-anak masih kecil itu belum punya dosa. Karena mereka belum punya dosa, maka berarti apa-apa yang menimpa kepada mereka itu tidak dirasakan oleh mereka. Mafhum ya? Maka ini hubungannya lari kepada keyakinan apa tidak? Lari kepada keyakinan. Maka ada orang yang berpendapat seperti itu di zaman Al-Imam Al-Barbahari itu, maka beliau membantah. Beliau mengatakan tidak, mereka rasa sakit, dan dia yang mengatakan tidak merasa sakit itu dia berdusta. Ana ingin katakan siapa yang dibantah oleh Al-Imam Al-Barbahari?
Yang dibantah oleh Al-Imam Al-Barbahari ini adalah Bakar bin Ukhti Abdul Wahid. Siapa Bakar bin Ukhti Abdul Wahid? Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani di dalam Lisanul Mizan, demikian pula Ibnu Hazm di dalam Al-Milal wan Nihal itu menjelaskan bahwa orang ini dia adalah zahid, ahli zuhud, ahli ibadah, tapi dia mempunyai pemikiran yang menyimpang, yaitu pemikiran Khawarij, mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar, atau bahkan dalam pemikirannya orang yang melakukan dosa kecil sekalipun apabila dia meyakininya maka dia dianggap kafir oleh siapa? Ibnu Ukhti Abdul Wahid ini berpemikiran Khawarij. Dan dia mempunyai salah satu pendapat yang menyesatkan, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa anak-anak kecil kalau ditimpa oleh sesuatu tidak merasakan sakit. Dalam kondisi dia ini ahli ibadah, dia juga ahli zuhud. Iya. Nah, Imam Al-Barbahari mengatakan wa kadzaba, dia ini dusta. Lakap dusta. Ikhwan, ketika Imam Al-Barbahari membantah orang ini, Imam Al-Barbahari mengabaikan ahli ibadahnya. Iya. Imam Al-Barbahari mengabaikan zuhudnya, tapi membantah penyimpangannya. Itulah metode Ahlus Sunnati wal Jamaah As-Salafiyun. Ahlus Sunnati wal Jamaah As-Salafiyun mempunyai pandangan antara membicarakan biografi seseorang itu berbeda dengan ketika membantah seseorang. Paham? Kalau membicarakan biografi seseorang, maka kaidah yang ma'ruf di kalangan para salafiyun ahlul athar bahwa kebaikan dan keburukan disebutkan karena kita sedang membicarakan biografi, riwayat hidup. Orang ini kebaikannya punya karangan ini si fulan, ya punya, dia ini ahli ibadah, dia ini ahli sedekah, ya dia punya pemikiran yang menyimpang di bidang ini, di siapa gurunya dan seterusnya. Itu biografi. Itu biografi. Tapi kalau kita sedang berbicara untuk meluruskan penyimpangan seseorang, maka as-salafiyun ahlul athar berpendapat bahwa tidak perlu menyebutkan kebaikan seseorang, tidak perlu menyebutkan kebaikan orang itu. Kenapa? Karena kita sedang fokus untuk membicarakan penyimpangannya. Seandainya di majelis kita membicarakan penyimpangan seseorang itu, kita bicarakan juga kebaikannya, maka tujuan tidak bisa tercapai. Paham ya ikhwan? Kenapa tujuan tidak bisa tercapai? Nanti orang mengatakan iya memang dia di sini kurang, tapi dia punya kelebihan sekian banyak orang ini. Kan gitu. Padahal tujuan kita sedang memperingatkan kaum muslimin dari penyimpangannya. Maka supaya tujuan itu tercapai, walaupun dia punya segudang kebaikan, kita tidak menghiraukan kebaikan itu karena babnya adalah bab membicarakan penyimpangannya, sehingga penyimpangan itu perlu kita luruskan. Paham ya kawan? Maka di sini ketika Imam Al-Barbahari berbicara bahwa kadzab, dia ini dusta, Imam Al-Barbahari tidak mengatakan tapi dia ini zuhud, dia ini ahli ibadah, tidak. Tapi mengatakan dia ini mengatakan bahwa anak-anak kecil itu kalau ditimpa kepada mereka suatu keadaan, maka mereka tidak rasa sakit. Ini orang dusta. Khalas, sampai di situ saja. Kenapa? Jawabannya karena Imam Al-Barbahari sedang membantah penyimpangannya. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Jadi metode kritik itu metode Ahlus Sunnati wal Jamaah, metode Ahlul Athar, itu dia tidak membicarakan kebaikan orang yang dikritik kalau dia sedang mengkritik penyimpangannya. Ya ikhwan? Naam. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahallah, wa'alam annahu la yadkhulu ahadun al-jannata illa birahmatillah wa la yu'adzibu Allahu ahadan illa biqadri dhunubih
walau 'adzaba ahlas samawati wal ardi barrahum wa fajirahum 'adzabahum ghaira dhalimin lahum. Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang masuk surga melainkan dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab seorang pun illa biqadri dzunubih, kecuali sekedar sesuai dengan dosa-dosanya saja. Walau adzaba ahla samawati wal ard barrahum wa fajirahum, dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengadab penduduk langit dan penduduk bumi semuanya, yang baik maupun yang fajir, Allah adab mereka semua, maka adzabahum ghaira dhalimin lahum, itu berarti Allah mengadab mereka tanpa mendolimi mereka. Bukan Allah zalim kepada mereka, bukan. Ya. Seandainya Allah mengadab mereka semua, maka adab Allah yang turun kepada mereka itu bukan berarti kedoliman Allah kepada mereka. Bukan berarti kedoliman Allah atas mereka. Kemudian kata Al-Imam Al-Barbahari, la yajuzu ayyuqala lillahi azza wa jalla innahu dhalim, dan tidak boleh mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dhalim. Wa inna ma yadhlimu man ya'khudhu ma laysa lahu, karena yang namanya dhalim itu adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya, mengambil sesuatu yang bukan kepunyaannya, itu namanya dhalim. Kalau mengambil sesuatu yang kepunyaannya itu dianggap dhalim apa bukan? Bukan. Antum punya sesuatu, antum ambil, itu dhalim apa bukan? Bukan. Kalau antum ambil punya orang lain, itu dhalim apa tidak? Dhalim. Naam, begitu. Baik. Wallahu lahul khalqu wal amru wal khalqu khalquhu wad daru daruhu, yaitu Allah Subhanahu wa taala milik Allah, ya, makhluk dan al-amru. Al-amru di sini tasyri', syariat. yakni penciptaan makhluk semua itu milik Allah, dan syariat itu milik Allah. Perintah dan larangan itu milik Allah. Sehingga yang berhak memerintah dan yang berhak melarang itu hanya Allah Azza wa Jalla. Wal khalqu khalquhu wad daru daruhu. Ya, makhluk yang ada ini semua adalah makhluknya Allah, ciptaannya Allah, dan bumi ini adalah buminya Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Sehingga Allah itu tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, wa hum yus'alun, tetapi makhluklah yang ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Wala yuqal, dan tidak boleh berkata lima wa kaifa, kenapa dan bagaimana. Artinya tidak boleh mengatakan kenapa Allah harus menciptakan ini, kenapa Allah harus menghukum yang ini, lalu bagaimana Allah menghukumnya, bagaimana dan Allah menciptakannya. Jangan bertanya demikian tentang apa yang Allah ciptakan, tentang apa yang Allah ciptakan. Kenapa? Karena la yus'alu amma yaf'alu, Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Wala yadkhulu ahadun bainallahi wa baina khalqihi, dan tidak ada seorang pun bisa masuk ikut campur tangan dalam urusan antara Allah dengan hambanya, dengan makhluknya. Nah, ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum, kita lihat di sini ada beberapa perkara penting yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Yang pertama adalah tidak ada seorang pun yang masuk surga melainkan dengan rahmat Allah Azza wa Jal, melainkan dengan rahmat Allah. Maka kita katakan al-jannah ghaliyatun wa rafi'ah wa la tudraku bil amal mahma amila al-insan walau amila kulla ta'at, bahwa al-jannah ghaliyah,
Surga itu mahal, mahal sekali. Wa rafi'ah, dan terlalu tinggi nilainya. Tidak bisa dibayar dengan amal, tak bisa. Bagaimanapun seseorang itu dia beramal, walaupun dia melakukan seluruh amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, dia tidak akan mampu untuk membayar nilainya surga itu. Kenapa? Karena nilainya terlalu tinggi dan nilainya terlalu istimewa. Tidak setara. Seandainya seseorang dia beramal dengan semua amalan ketaatan mulai dari sejak dia balik sampai dia wafat, kalau ditakar dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, niscaya tidak cukup dengan satu kenikmatan yang ada padanya. Tidak cukup. Misalnya nikmat pendengaran saja, tidak cukup. Nikmat penglihatan saja misalnya, tidak cukup. Oleh sebab itu, kalau dengan semua amalan untuk membayar satu kenikmatan saja tidak cukup, lah boro-boro mau masuk Islam, mau masuk apa? Surga dengan amalan. Iya. Nah, sebab itu ya ikhwan, itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan seseorang ke dalam surga itu adalah dengan rahmat Allah. Sebagaimana datang dalam hadis, lan yadkhula ahadun minkum al-jannata bi amalih, yaitu sekali-kali salah seorang dari kalian tidak akan masuk surga dengan modal amalannya saja. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maksudnya apa? Maksudnya ini bukan berarti, babnya di sini bukan berarti agar supaya apa ya, li ajli ayatrukal amal. Maksudnya supaya orang itu meninggalkan beramal, bukan. Lah kalau orang tidak bisa masuk surga dengan amalan, ngapain beramal, Ustaz? Kalau begitu tidak usah saja beramal, gitu maksud dia. Bukan maksudnya begitu. Tetapi maksudnya adalah agar manusia itu dia la ya'jub bi amalih, dia tidak merasa takjub, merasa bangga diri, merasa hebat dengan amal yang dia lakukan. Kenapa? Karena di sisi lain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengisyaratkan bagi manusia untuk meninggalkan amal. Tidak. Ketika Rasulullah mengatakan la yadkhula ahadum minkum bi amalih, salah seorang la yadkhula ahadum minkumul jannata bi amalih, salah seorang dari kalian tidak masuk surga melainkan dengan tidak masuk surga dengan bekal amalannya saja, itu memberikan pemahaman sekilas seolah-olah amalan itu tidak bermanfaat. Paham ya ikhwan? Nah, karena ada pemahaman sekilas bahwa seolah-olah amalan itu bermanfaat, tidak bermanfaat, kalau begitu kita tidak usah beramal. Bukan itu. Kenapa? Karena di sisi lain Allah tidak mengisyaratkan kepada kita untuk meninggalkan amal. Bahkan Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa amal adalah merupakan faktor pendukung untuk seseorang itu masuk surga. Di Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam ayatnya surat An-Nahl itu apa? Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah surga oleh kalian dengan sebab apa? Apa-apa yang telah kalian amalkan. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa kata bima kuntum ta'malun, bi huruf ba di situ adalah bukan ba at-thaman, ba al-iwad, bukan ba sebagai harga. Bukan masuklah kalian ke dalam surga dengan harga amalan yang kalian lakukan itu. Bukan itu. Mafhum ya ikhwan? Sebab itu Rasulullah wajar mengatakan masuk surga bukan dengan amal. Karena amalan bukan harga untuk masuk surga. Paham? Jadi ayat dan hadis tidak ada kontradiksi. Di mana Allah mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah surga dengan apa? Apa-apa yang telah kalian lakukan. Ba di situ bukan baharga, bukan masuklah surga, masuklah kalian surga dengan harga, sebagai harga atas amalan yang kalian lakukan, bukan. Maka Rasulullah mengatakan la yadkhula ahadum minkumul jannata bi amali, seorang dari kalian tidak bisa masuk surga dengan harga amalannya saja, tidak bisa. Paham maksudnya?
bukan berarti meninggalkan amal. Nah, kenapa? Karena huruf ba di ayat itu dijelaskan oleh para ulama sebagai ba sababiyah, sebab. Jadi amalan itu bukan harga masuk surga, tetapi amalan itu sebab untuk masuk surga. Sebab untuk masuk surga. Nah, maka ikhwan, sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ketika beliau mengatakan bahwasanya la yadkhulu ahadum minkumul jannata bi amalih, lalu beliau ditanya wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau, maka Rasulullah mengatakan wala ana, walaupun saya. Artinya kalau hanya modal amalan saja, amalan yang saya lakukan, amalan ketaatan yang saya lakukan itu tidak cukup sebagai harga untuk masuk surga, tidak cukup. Tetapi apa? Illa ayyatagammadani Allahu birahmatih, akan tetapi aku masuk surga itu karena dengan rahmat, diliputi oleh Allah dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa ya ikhwan? Maksudnya manusia itu jangan dia berbangga dengan amal-amal yang dia lakukan. Jangan dia berbangga dengan amal-amal yang dia lakukan. Dan juga jangan dia meninggalkan amalan. Kenapa? Karena amalan adalah merupakan sebab masuk surga, tetapi amalan bukan harga untuk masuk surga. Karena amalan bukan harga untuk masuk surga, maka ketaatan seorang bagaimanapun tidak layak untuk dijadikan olehnya sebagai suatu kebanggaan ketika dia itu masuk surga. Maka sudah berlalu, ana pernah menceritakan sebuah kisah ya. Ana dengar dari rekaman Syekh Saleh Fauzan hafizana wa hafizahullah. Itu Syekh Saleh Fauzan pernah menceritakan ya tentang kisah seorang pemuda yang dia terdampar di sebuah pulau, tidak ada di situ seorang manusia pun ya yang hidup bersama dengannya. Maka orang ini dia putuskan untuk menghabiskan usianya beribadah kepada Allah. Semua amalan ketaatan yang dia sanggupi ketika itu dia lakukan, mulai dari hari itu sampai dia habiskan umurnya, sampai dia meninggal. Nah begitu ketika dia meninggal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, adkhilhul jannata birahmatih, masukkanlah dia ke dalam surga dengan rahmatku, kata Allah azza wa jalla. Orang ini protes. Orang ini katakan, ya Allah, kenapa saya masuk surga dengan rahmatmu, bukan masuk surga dengan amalanku? Padahal aku telah beramal, seluruh hidupku aku beramal. Amalan-amalan kebaikan dan ketaatan semua aku lakukan. Maka kata Allah, kalau begitu hitung amalan-amalannya dan bandingkan atau dibayar dengan nikmat yang aku berikan kepadanya. Maka malaikat itu hitung amalan-amalan, semua amalan yang dilakukan oleh orang ini, hatta sebesar darah ya, sekalipun dihitung lalu dibayarkan dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, ternyata seluruh amalan yang dia lakukan itu tidak sanggup membayar nikmat penglihatan yang Allah berikan kepadanya. Amalannya sudah habis, nikmat penglihatan yang Allah berikan itu belum habis. Apa yang terjadi? Adkhilhun nar, masukkanlah dia ke dalam nerakanya Allah azza wa jalla, wal iyadu billah. Nah ini bukti yang menunjukkan kepada kita bahwa seberapa besar dan seberapa banyak seseorang melakukan amalan ketaatan kepada Allah azza wa jalla, jangan dia ujub, jangan dia bangga dengan amalan yang dia lakukan. Karena amalan yang dia lakukan itu bagaimanapun ketaatannya, bagaimanapun banyaknya, itu bukanlah harga untuk mendapatkan surga. Tetapi surga itu didapatkan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mafhum ya ikhwan? Taib. Kemudian di sini Al-Imam Al-Barbahari beranjak kepada kalimat yang berikut setelah menyebutkan rahmat Allah yang begitu luas kepada manusia, yang Allah memasukkan manusia ke dalam surga itu dengan rahmat Allah azza wa jal. Lalu kata beliau bahwasanya la yu'adzibullahu ahadan illa biqadri dzunubih. Kalau ada asumsi ya, mungkin ada asumsi dalam pikiran seseorang bahwa Ustadz, kalau Allah memasukkan seseorang ke dalam surga itu dengan rahmat Allah, maka berarti
Allah mengadab seseorang, memasukkan seseorang ke dalam neraka itu karena kedoliman Allah. Mungkin ya, mungkin asumsinya begitu karena rahmat itu berseberangan dengan apa? Kedoliman. Maka kita katakan tidak. Allah masukkan seseorang ke dalam neraka itu bukan karena kedoliman Allah. Karena alasan yang paling pertama adalah illa biqadri dunubi. Allah memasukkan seseorang ke dalam neraka itu tidak akan pernah melampaui kemaksiatan yang dia lakukan. Tidak pernah melebihi batasan dosa yang dia lakukan. Jadi Allah mengadab seseorang dengan adab apapun, ya, sampai Allah masukkan dia ke dalam neraka yang merupakan sebesar-besarnya adab, itu pasti sekedar sesuai dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Paham ya ikhwan? Seandainya kita boleh menakar, misalnya ada seorang dia melakukan kemaksiatan di timbangan kilogram itu mungkin 5 kilo, maka tidak mungkin Allah mengadab dia 5,5 kilo atau 5 kilo lebih 1 ons, tidak mungkin. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengadab seseorang itu pasti sesuai, setara dengan kadar dosa yang dia lakukan. Sebab itu seandainya Allah Subhanahu wa taala mengadab, itu alasan pertama. Alasan kedua, seandainya Allah mengadab langit, seluruh penduduk langit dan bumi, baik yang taat maupun yang melakukan kemaksiatan, itu bukan berarti Allah mendolimi mereka. Alasan yang kedua. Kenapa? Kenapa? Alasan yang kedua ini adalah karena, alasannya adalah karena makhluk ini kepunyaan Allah. Iya. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi kesehatan, memberi kehidupan, memberi rizki dan seterusnya. Dunia ini kepunyaan Allah. Jadi kalau Allah ambil semuanya pun, Allah nggak dikatakan zalim. Begitu, paham ya? Mafhum ya ikhwan? Ya, kalau Allah menciptakan Anda semua, Anda yang taat dan bermaksiat, kalau Allah mengadab kalian semua juga, Allah tidak dikatakan zalim. Kenapa? Ini punya Allah. Allah berhak mengambil apa yang Allah punya. Begitu. Mafhum ya kawan? Jadi dua alasan. Ada dua alasan. Jadi seandainya Allah mengadab seseorang, itu Allah tidak dikatakan zalim. Dua alasan logisnya adalah, yang pertama, karena Allah tidak akan mengadab seseorang melebihi daripada kadar dosa orang itu. Jadi adab itu adalah efek daripada perbuatan dosa, sebab daripada perbuatan dosa. Yang kedua, karena kepunyaan dirimu itu kepunyaan Allah, gitu loh. Jadi apa yang mau Allah ambil, apa yang mau Allah berikan, itu terserah Allah aja. Allah tidak akan ditanya tentang apa yang Allah perbuat, dan Anda lah yang akan ditanya tentang Allah perbuat. Jadi seandainya Allah membinasakan yang dolim dan yang taat pun, itu Allah tidak dikatakan dolim. Kenapa tidak dikatakan dolim? Lah wong ini kepunyaan Allah. Begitu. Paham ya ikhwan? Paham ya? Sehingga jangan sekali-kali terbersit dalam pikiran hamba ketika dia menghadapi ujian, dia menghadapi musibah, kadang-kadang dia bertanya, ya Allah kenapa harus begini? Ya Allah saya sudah taat. Ya Allah, dia menginterogasi Allah Jalla wa'ala, seolah-olah dia mau masuk di dalam urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhum? Sampai di sini paham ya? Yang berikut, kalau kita paham perkara ini ya kawan, dalam kehidupan dunia ini benar-benar kita pasrah dan kita ridho dengan semua keputusan Allah Azza wa Jalla. Kita dalam kehidupan dunia ini kita giat dan fokus melakukan sebab-sebab saja, tanpa kita harus menginterogasi Allah bahwa saya sudah berbuat ini, saya sudah demikian, saya sudah demikian. Tidak, kita lakukan sebab saja dan seluruh hasilnya benar-benar kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itulah nilai tawakal seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau kita bicara tentang tawakal, konsep tawakal itu konsep yang gampang di lisan, tetapi aplikasinya susah sekali. Orang itu benar-benar dia bertawakal kepada Allah kalau dia tidak mengerti tentang permasalahan yang disebutkan dalam bab-bab tawakal. Di antaranya ini, kalau seorang dia paham ini, adakah bantahan dia di sisi Allah? Tidak ada.
Dia pasrah kepada semua apa yang Allah berikan. Allah mau mengadab atau Allah mau memberikan rahmat, itu kepunyaan Allah Azza wa Jalla. Dia melakukan sebab-sebab yang dengan sebab-sebab itu dia mengharapkan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari di sini adalah la yadkhulu ahadun bainallahi wa baina khalqih. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa masuk ikut campur di antara urusan Allah dan hambanya. Ya. Artinya apa? Artinya tidak ada seorang makhluk pun yang memiliki hak rububiyah. Ya. Hak rububiyah. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengatur bahwa mudarat ini diberikan kepada si fulan, manfaat ini diberikan kepada si fulan. Tidak ada. Dan ini adalah bantahan kepada para sufi, ya, yang mengatakan bahwa imam-imam mereka turut campur dalam mengatur urusan dunia ini di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mempunyai imam-imam yang bisa menolak bala dan bisa mendatangkan manfaat. Padahal urusan mendatangkan manfaat dan urusan menolak bala, menghindarkan bala dari seseorang, itu urusan Allah. Nah, Al-Imam Al-Barbahari mengatakan kepada kita keyakinan ahlu sunnati wal jamaah dan keyakinan kita bahwasanya la yadkhulu ahadun bainallahi wa baina khalqih. Tidak ada seorang makhluk pun bisa masuk ikut campur tangan dalam urusan antara Allah dengan hambanya. Tidak ada. Mafhum? Paham ya? Naam. Kemudian ya ikhwan, sekali lagi kita tutup kajian pagi ini dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keadilannya, Allah tidak akan membiarkan manusia sehingga di hadapan Allah mereka punya hujah untuk membantah Allah. Artinya begini, seandainya manusia itu diadabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak ada masalah, itu bukan Allah zalim karena itu semua kepunyaan Allah. Tapi dengan kebijakannya, keadilannya Allah, Allah tidak biarkan hal itu terjadi. Sehingga begitu Allah merahmati seseorang, itu pasti sudah ada sebab. Allah mengadab seseorang pasti sudah ada sebab. Seandainya Allah mengadab seseorang tanpa sebab, maka itu menyelisihi keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, mafhum ya ikhwan? Kenapa? Karena sebab itulah Allah mengutus kepada kita Rasul. Allah mengutus kepada kita Rasul. Supaya apa? Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul. Agar tidak ada bagi manusia di hadapan Allah hujjah, argumen untuk membantah Allah setelah Allah utus kepada mereka Rasul. Maka mungkin saja orang mengatakan, ya saya itu mau taat tapi saya tidak ada penjelasan, saya tidak pernah mendengar seruan. Ya, Allah mengadab saya tanpa memberikan utusan kepada saya, bisa jadi. Maka Allah dengan rahmatnya memberikan kepada kita bahwa dengan keadilan Allah, Allah tidak akan merahmati seseorang atau Allah tidak akan mengadab seseorang, melainkan Allah telah turunkan kepadanya bukti supaya hikmahnya manusia tidak protes di hadapan Allah Azza wa Jal. Nah, mafhum ya ikhwan? Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan ya kedoliman atas diri Allah. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sungguh aku telah mengharamkan kedoliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman la tadhalamu. Maka dengan itulah aku mengharamkan kedoliman di antara kalian. Fala tadhalamu, maka janganlah kalian saling mendolimi. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, inna dhulma dhulumat yaumal qiyamah. Sesungguhnya kedoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi kedoliman itu tidak ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian ya ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Barangkali ada yang mau ditanyakan.
Fadhal. Nah, kalau seandainya sholat itu waktunya masih panjang, ya, dan masih memungkinkan bagi antum setelah itu untuk sholat, maka tidak ada salahnya kalau antum bubar kemudian ya menyelamatkan diri kemudian sholat setelah itu di tempat yang lebih aman, itu tidak ada salahnya, ya. Nah, tapi kalau seandainya seseorang dia tetap bertahan pada kondisinya dan dia sholat, maka itu juga dia tidak bisa disalahkan. Itu nilai, kembali kepada nilai keyakinan dan ketakwaan seseorang, kebergantungan seseorang kepada Allah. Yang jelas dua perkara itu tidak dapat disalahkan, ya. Nah, mafhum ya. Thayyib. Sebagaimana apa? Ya sebagaimana sahabat. Sahabat dengan perhitungan yang begitu kuat, dia yakin bahwa ya dalam kondisi tertentu itu dia masih punya kesempatan untuk ya membebaskan dirinya dan dia bersandar kepada Allah. Itu dia bisa melompat ke tengah-tengah kerumunan musuh, ya. Begitu musuh banyak, ya, dia bisa melompat ke tengah-tengah mereka, berjibaku di sana dengan keyakinan yang begitu kuat bahwa dia akan diselamatkan oleh Allah dan dia mampu untuk menyelamatkan diri. Urusan hasil akhir, urusan dia kembali kepada Allah. Kalau misal beda halnya dengan antum, itu sudah lihat bangunan itu mungkin sudah rapuh, ya, bangunan sudah nggak kuat, lalu antum sholat di situ, atau begitu ada gempa antum tetap saja sholat, nah, itu keliru. Kenapa? Karena sudah ada qarinah bahwa antum berada di tempat yang tidak kokoh. Tapi kalau antum berada di tempat yang kokoh, masjid yang kuat, tidak ada tanda-tanda kerusakan, terjadinya sedikit gempa, lalu mungkin dia tetap bertahan, maka ini tidak bisa disalahkan. Nah, tidak ada bukti qarinah bahwa ya itu bangunan bisa diruntuhkan, ya. Tidak ada bukti qarinah di situ. Nah, jadi kedua-dua hal itu adalah hal yang tidak dapat disalahkan, ya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Karena orang yang bubar dari sholat, ingat ya, ini permasalahannya ada pada permasalahan bubar dari sholat, ya. Bubar dari sholat itu karena kalau ada udzur-udzur yang syar'i tidak tercelah, iya kan? Tidak tercelah. Ada orang buang angin dia bubar dari sholat, ada orang gak kuat menahan mau ke kamar mandi dia bubar dari sholat, ada orang gak kuat berdiri dia bubar dari sholat, ada orang punya kepentingan terdesak dia bubar dari sholat. Ana beri contoh, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Mu'adz bin Jabal jadi imam, disebutkan di dalam kitab Sunan, ya. Dia jadi imam panjang bacaan sholatnya. Ada sahabat sholat, karena kepanjangan sahabat ini punya udzur, dia bubar dari sholat. Dia bubar dari sholat, dia sholat sendiri dia pergi. Nah, berita ini diketahui oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Marah dia. Ini orang munafik, orang ini bubar dari jamaah, ya. Nah, sahabat yang dibilang munafik gak terima, lapor kepada Nabi. Lapor kepada Nabi. Nabi panggil Mu'adz. Ya Mu'adz, kenapa ini? Dikatakan, ya kamu kenapa bubar dari sholat? Dia katakan, ya Rasulullah, saya punya urusan. Saya punya urusan, sementara dia sholat terlalu panjang, ya Rasulullah. Akhirnya saya bubar. Ternyata orang yang bubar ini tidak dimarah oleh Rasulullah. Yang dimarah oleh Rasulullah adalah Mu'adz. Kata Rasulullah, apakah engkau akan menjadi pembuka pintu fitnah, wahai Mu'adz? Nah, orang ini bubar dari sholat apa tidak? Bubar. Jadi persoalan keluar dari sholat itu, kalau memang ada udzur-udzur yang syar'i, dia bukan tercelah. Dia bukan apa? Tercelah, ya. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Coba antum bayangkan, orang ini punya kepentingan saja loh, punya kepentingan saja, yang sholat begitu lama dia bubar dan tidak tercelah, ya. Lalu bagaimana orang yang sholat dalam keadaan rasa takut, gimana dia bubar? Nah, khair. Nah, ini juga bukan tercelah.
juga bukan tercela. Lah antum sholat dalam keadaan menahan rasa kentut saja makruh hukumnya. Ini dalam sholat dalam keadaan merasa, aduh ini gimana nih? Ya, ini gimana posisinya? Nah, mafhum ya ikhwan? Maka Anda katakan ini kembali kepada kadar ketakwaan seseorang dan tingginya nilai tawakal seseorang. Ala kulli hal dua-duanya sahih, orang tidak bisa disalahkan. Ya. Naam, wallahu taala a'lam bissawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik. Ahlul fatrah. Nah, masya Allah ya, pertanyaan dalam ya. Ahlul fatrah itu orang-orang yang hidup di masa kekosongan dari para nabi. Atau zaman sekarang juga bisa orang-orang yang hidup di alam yang jauh dari dakwah, ya, di gunung-gunung barangkali ya. Tapi kalau fatrah itu dalam istilah syariah ya hidup di masa kekosongan dari para nabi. Ya ini begini, kok bisa masa kekosongan? Iya, masa kekosongan maksudnya jarak antara nabi satu dengan nabi yang berikut itu terlalu jauh. Sementara ahli-ahli ibadah itu mulai berubah, akhirnya agama itu sudah hilang di tengah-tengah mereka, sudah tidak ada juru dakwah, lalu apa? Orang itu tidak mengenal lagi agama, maka tumbuhlah hidup manusia tanpa apa? Ada dakwah di antara mereka. Itu namanya masa fatrah. Bagaimana kondisi mereka? Maka Anda katakan, orang-orang yang hidup pada masa fatrah dan orang-orang yang bayi-bayi orang kafir yang meninggal belum balik, Ana tambah faedah karena ini pembahasan masa fatrah nanti masuknya di pembahasan ini juga sama dalam Tariqatul Hujratain Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini disebutkan. Dan orang-orang yang hidup di daerah-daerah yang jauh dari dakwah, tidak ada tersentuh dakwah oleh mereka. Alhasil mereka-mereka ini kan tidak mengenal kebenaran. Padahal ayat mengatakan li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Ya. Manusia itu diutus rasul itu supaya mereka tidak punya hujah lagi, ya. Padahal mereka ini belum datang kepada mereka hujah. Dijelaskan oleh para ulama mereka-mereka ini nanti dimatikan kalau hukumnya di dunia mengikuti hukum yang ada, dia kafir. Kalau anak orang kafir ya dia kafir, itu hukum di dunia ya. Kalau kalau orang yang di primitif jauh-jauh tidak mengenal dakwah, hukumnya juga dia kafir karena setelah diutusnya Rasul, siapapun di dunia ini yang tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia itu kafir. Itu hukum di dunia. Hukum di akhirat dia akan dibangkitkan dan diutus Rasul tersendiri untuknya, ya. Nanti kalau dia taat maka dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, kalau dia tidak taat maka dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dengan demikian tidak ada hujah bagi manusia untuk membantah Allah dalam keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ada dalam sebagian riwayat juga dikatakan cara menguji mereka itu Rasul itu suruh mereka masuk ke dalam api, ya, begitu. Apa prosesnya bagaimana nanti itu bukan pembahasan kita, tapi yang anak ingin katakan di sini adalah orang-orang yang hidup di masa fatrah, bayi-bayi orang kafir, orang-orang yang hidup di tempat-tempat yang jauh daripada dakwah, yang tidak pernah mengenal dakwah sama sekali dan tidak ada sarana untuk mereka. Hukum di dunia adalah berdasarkan keadaan mereka yaitu kafir, tetapi di akhirat mereka akan dibangkitkan dan diutus Rasul tersendiri untuk mereka. Kalau mereka taat maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga, kalau mereka tidak taat maka mereka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, itu pelajaran akidah, pelajaran penting itu sebenarnya, ya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Taib ilahuna ya ikhwan, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.